Dalam sepekan terakhir, BMKG mencatat kejadian hujan dengan intensitas sangat lebat hingga ekstrim terjadi pada tanggal 15 hingga 18 Agustus 2025 dengan curah hujan tertinggi mencapai 358,3 mm per hari di daerah Ambon, sementara itu di daerah Timika mencapai 142 mm per hari, dan selain itu, hujan dengan intensitas lebat juga terjadi di Sulawesi bagian Tenggara dengan intensitas 123 mm per hari pada 17 Agustus 2025. Meskipun sebagian wilayah Indonesia sudah memasuki musim kemarau, namun secara umum hujan dengan intensitas ringan hingga sedang masih berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia, bagian barat maupun bagian tengah. Sedangkan hujan berintensitas sedang hingga lebat secara umum berpotensi terjadi di wilayah Indonesia bagian timur. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa dinamika atmosfer, antara lain aktivitas Madden-Julian Oscillation yang berada dalam fase 3 sehingga meningkatkan peluang pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia bagian barat. Kondisi ini juga didukung oleh adanya gelombang atmosfer berupa kombinasi mix Rossby gravity dan juga gelombang Kelvin serta anomali outgoing long wave radiation yang bernilai negatif dan meningkatkan aktivitas konvektif di wilayah Indonesia. Sobat BMKG, pada episode kali ini kami akan membahas terkait musim kemarau bukan berarti kering, hujan tetap berpeluang terjadi. Bersama saya, Rira Angela Damanik, mari kita simak informasi selengkapnya. Dalam sepekan mendatang, sejumlah wilayah di Indonesia berpotensi mengalami pembentukan awan hujan yang cukup signifikan. Kondisi ini dipicu oleh adanya interaksi berbagai faktor atmosfer dalam skala global, regional, hingga lokal, yang mempertahankan atmosfer dalam kondisi labil dan mendukung perkembangan awan konvektif. Aktivitas tersebut berpotensi meningkatkan hujan dengan intensitas bervariasi, mulai dari ringan hingga lebat. Faktor lainnya yang turut mendukung potensi pertumbuhan awan hujan adalah adanya sirkulasi siklonik di Samudra Pasifik Utara Papua Barat yang memicu perlambatan angin ataupun zona konvergensi yang membentang dari Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Samudra Pasifik Timur Filipina. Daerah konvergensi lainnya terpantau memanjang dari pesisir barat daya Bengkulu hingga Sumatera Selatan, dari pesisir selatan Jawa Timur hingga Jawa Barat, dari selatan Makassar, bagian selatan hingga Kalimantan Selatan, dari Laut Sulu hingga Filipina bagian selatan, dari Teluk Bone hingga Sulawesi Tengah di Laut Sulawesi, serta di Laut Halmahera hingga Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya. Keberadaan zona konvergensi dan belokan angin ini menjadi pemicu tambahan bagi pertumbuhan awan hujan di wilayah yang terlewati. Sobat BMKG, berdasarkan perkembangan dinamika atmosfer tersebut, masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim berupa hujan yang berintensitas sedang hingga lebat dan dapat disertai kilat ataupun petir, angin kencang, serta gelombang laut yang tinggi yang berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat. Cuaca di Indonesia selama periode 22 hingga 24 Agustus 2025 umumnya didominasi kondisi berawan hingga hujan ringan. Perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang yang terjadi di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, Papua Tengah, dan juga Papua. Selain itu, hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai kilat ataupun petir dan juga angin kencang dapat terjadi dengan kategori tingkat peringatan dini dan wilayah potensi kejadian sebagai berikut. Siaga ataupun potensi hujan lebat terjadi di Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Selain itu terdapat potensi angin kencang di wilayah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Papua Selatan. Selanjutnya, cuaca di Indonesia selama periode 25 hingga 28 Agustus 2025 umumnya berpotensi cerah berawan hingga hujan ringan. Perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang yang terjadi di wilayah Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Jawa Tengah,
Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua. Selain itu, hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai kilat ataupun petir dan angin kencang dapat terjadi dengan kategori tingkat peringatan dini dan wilayah potensi kejadian sebagai berikut. Siaga atau berpotensi hujan lebat terjadi di Jawa Barat, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Sementara itu, potensi angin kencang dapat terjadi di daerah Aceh, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua Selatan.